Saudara, pasca peristiwa kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menguji jalur sinyal termasuk juga lintasan listrik agar KRL termasuk juga kereta api jarak jauh kembali dapat melintasi stasiun Bekasi Timur, saudara. Sebelumnya kita ketahui bahwa kecelakaan yang kemudian melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta menuju Surabaya yang kemudian menabrak KRL yang menuju ke arah Cikarang ini diduga terjadi karena peristiwa kecelakaan lainnya. Saya akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara, tepatnya kecelakaan pertama yang terjadi di sekitar area stasiun Bekasi Timur. Namun sebelum itu, saudara, saya akan gambarkan terlebih dahulu dan jelaskan kronologi kecelakaan kereta api dan KRL yang menewaskan 16 orang dan melukai 90 orang lainnya. Sepekan berlalu namun pilu masih membelenggu kepergian rekan kami Nur Ainia Eka Ramadina atau yang akrab disapa Ain ke hadapan ilahi meninggalkan duka mendalam. Ain adalah salah satu dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang langkah perjuangannya terhenti secara tragis. Salah satunya adalah Nur Laila, seorang guru SD yang baru saja meraih gelar magister. Ia dikenal punya dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Almarhumah itu adalah guru yang mempunyai potensi sangat tinggi, dedikasi yang sangat tinggi, banyak kegiatan sekolah yang atas prakarsa beliau. Kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur tak berdiri sebagai satu peristiwa tunggal. Ada dua kecelakaan dalam rentetan tragedi ini. Tragedi bermula pada Senin malam tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Sebuah taksi listrik mogok dan berhenti di tengah rel di perlintasan sebidang Ampera yang berjarak kurang lebih 200 meter dari stasiun Bekasi Timur. Kendaraan ini kemudian tertemper KRL relasi Cikarang, Jakarta. PT KAI menduga kejadian ini membuat sistem perkeretaapian di stasiun Bekasi Timur terganggu. Akibat gangguan tersebut, KRL relasi Kampung Bandan Jakarta Cikarang yang melintas di jalur berlawanan harus berhenti darurat. KRL ini tertahan di stasiun Bekasi Timur. Tak lama kemudian dari arah belakang di jalur yang sama dengan KRL, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi melaju. Kereta jarak jauh itu langsung menabrak rangkaian KRL relasi Kampung Bandan Cikarang yang sedang berhenti di jalur tersebut. Bagian belakang rangkaian KRL yaitu kereta khusus perempuan ringsek seketika. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih selama 12 jam. Kecelakaan fatal ini menyebabkan 16 orang meninggal yang semuanya merupakan penumpang kereta khusus perempuan dan 90 orang luka-luka. Saudara, saya tiba di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, ataupun tepatnya saya berada, saudara, persis di Jalan Ampera, jalan yang menjadi titik krusial dari rentetan kecelakaan kereta yang terjadi pada 27 April 2026. Saya akan melihat lebih ke dalam, saudara, untuk memantau seperti apa lintasan sebidang yang ada di wilayah ini, karena lokasi ini, saudara, menjadi lokasi dari kecelakaan pertama atau temperan yang terjadi antara kereta rel listrik dengan taksi online listrik. Dan bisa dilihat ya, ini adalah situasinya dan ada beberapa petugas yang kemudian berjaga di sini. Bang, izin bang, boleh ngobrol sebentar bang? Dengan abang siapa? Boleh di sini bang? Agus. Dengan bang Agus. Bang Agus penjaga rel ini bang? Ya, pagi doang. Oh, pagi ini. Oh, ini ditutup artinya ada kereta yang mau lewat ya? Oke. Tapi memang pelangnya ini manual. Itu awalnya bambu. Awalnya bambu? Oh, ini ya? Oke. Yang ini ya, Bang Agus? Iya. Berarti abang yang... Tarik. Kalau ada kereta kita tarik, taruh. Oh, oke. Awalnya ini dan akhirnya berubah jadi... Malam diganti. Oh, ini besi ya? Iya, baru semalam diganti. Baru semalam diganti? Iya, sama KAI. Oh, sama KAI ya? Tapi tetap manual ya pengoperasiannya ya? Saya akan tunjukkan, saudara, karena ini relnya sudah kembali beroperasi. Bisa lihat ya, sudah ada kereta api jarak jauh yang juga sudah melintas dari arah Jakarta
menuju keluar Jakarta ataupun menuju ke arah Cikarang. Dan setelah kereta lewat, dibuka secara manual ya, oleh petugas yang berjaga. Saya akan coba tanyakan saudara kepada saksi mata yang saat peristiwa temperan ataupun tabrakan antara KRL dengan taksi online listrik terjadi. Saya bersama dengan Pak Darkim. Pak Darkim, izin Pak, Dipo dari Kompas TV Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya konfirmasi Pak Darkim ini saksi mata yang melihat KRL menabrak taksi online listrik. Iya, saya. 27 April 2026. Iya. Saat itu peristiwanya seperti apa Pak? Saya kan jaga, nah, terus ada mobil dari sana. Langsung mobil itu berhenti pas di rel sini, berhenti. Berhenti persis di Di sini Pak? rel berhenti. Oke. Ya udah sedang berapa detik saya tanya sama adik saya, Pak kok berhenti di sini? Karena ini di rel kan bahaya. Jadi saya dorong, nggak mau jalan mobil, nggak mau jalan. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa, sampai kereta. Sampai kereta akhirnya datang dari arah Cikarang ya Sana. Pak ya, menuju Jakarta. Selang berapa menit Pak setelah kejadian mogok dengan KRL yang menabrak? Ya kurang lebih 2 menitan lah. Terus saya bersama dengan Pak Darkim akan melihat ya sejauh apa taksi online listrik tersebut terseret ketika terjadi temperan ataupun tabrakan antara kereta rel listrik dengan taksi tersebut, saudara. Oke. Di mana tempatnya, Pak? Ini Pak, sini kalau nggak salah. Sini ya? Oke. Ini kemarin udah didorong, udah diangkat sama rame-rame. Tadinya kan di sana, masih diangkut di kereta. Saya akan tunjukkan saudara melalui visual drone lokasi persis dari taksi online listrik tersebut pada saat masih berada ya di lokasi ini beberapa hari setelah kejadian. Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai penjaga lintasan sebidang ini? Udah lebih dari 20 tahun. 20 tahun, Pak? Artinya jalur ini sudah ada dari 20 tahun lalu? Udah 20 tahun lalu. Saudara, moda transportasi perkeretaapian kini menjadi sorotan publik usai kecelakaan maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Tidak hanya itu saudara, tapi lintasan sebidang di Jalan Ampera ini juga menjadi salah satu perhatian karena menjadi satu dari 2 kejadian kecelakaan yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Benarkah peristiwa kecelakaan ini terjadi karena persoalan sistemik atau justru ada potensi kesalahan manusia di dalamnya? Saya bersama dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Dedi Herlambang. Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Pak Dedi, saya ingin tanyakan dulu bahwa peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik, Pak, tidak bisa dipisahkan dengan jalan ataupun lintasan sebidang Ampera ini. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait kecelakaan ini. iya, karena memang efek domino. Jadi ketika dari kereta KRL dari sana menemper mobil taksi listrik di sini, lalu keseret sampai ke sana, ya otomatis KRL yang dari stasiun Bekasi Timur kan pasti berhenti. Itu sudah harus pasti berhenti, Pak? Pasti berhenti, karena kan ada hambatan, ada rintangan jalan, pasti berhenti. Meskipun berbeda jalur relnya? Berhenti, karena berhenti, lalu mungkin selang sekitar 30 menitan, datanglah kereta Argo Bromo Anggrek. Dengan kecepatan tinggi tentunya menabrak KRL tersebut yang tertahan di sana. Ya. Artinya ada 2 jalur berbeda lokasi titik kecelakaan. Betul. Artinya untuk prosedur KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur itu sebenarnya sudah tepat? Tepat, dan itu kan sudah SOP-nya begitu. Jadi kalau ada temperan atau kecelakaan di depan, pasti akan berhenti. Pak Dedi, saya ingin tunjukkan bahwa berdasarkan keterangan dari penjaga lintasan sebidang ini, Pak, tadi saya sudah wawancarai, taksi listrik tersebut melaju, berhenti persis di atas dari rel kereta api dan mogok. Ya. Ini mengganggu sistem persinyalan. Betul demikian, Pak? Bisa ya dan tidak ya. Bisa iya dan tidak? Ya, karena kalau kita menurut historis pengalaman dulu-dulu, Ya. di sekitar Jatinegara sampai Cikarang itu kan sudah puluhan kali, mungkin bahkan sudah ratusan Oke.
ketemper mobil ketemper kereta, tapi juga sinyalnya juga normal gitu. Ya memang perlu KNKT ya untuk melihat bahwa dengan ada temperan itu apakah ada rusak. Tapi kalau saya lihat dari kerusakannya sendiri kan juga tidak begitu parah. Tidak terlalu parah ya? Itu bekasnya kan sudah masih kelihatan. Oh itu ya, yang retak itu ya? Betul. Oke. Betul. Kecuali kalau semisal seperti truk atau bus itu ya bisa menabrak sinyal itu, tiang sinyal itu mungkin error. Yang sinyal? Nah itu warna kuning hitam. Kuning hitam nah, itu ya? Itu sinyal itu. Itu sinyalnya ya? Itu sinyal. Oh. Kalau itu ditabrak ya pasti error. Dari sini kan aman semua, kan nggak ada kabel yang error kan. Iya. Tapi saya ingin ajak Pak Dedi untuk melihat situasi di lintasan sebidang Ampera. Saya ingin tunjukkan Pak Dedi. Aspalnya masih baru Pak. Masih baru. Portalnya juga tidak otomatis dan portalnya juga baru. Tidak ada sinyal, tidak ada sirine. Apakah lintasan sebidang seperti ini layak untuk beroperasi? Tetap layak, artinya layak itu sesuai standarisasi dari undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan. Itu semua sudah rambu-rambu semua. Itu kalau misal tidak ada palang pintunya juga sebenarnya juga bisa resmi. Bisa resmi? Bisa resmi. Resmi itu berarti sudah tercatat di dalam dokumen atau administrasi di Direktorat Perhubungan Darat. Ya, jadi makanya kan ada nomornya. Kalau tidak ada nomor JPL-nya, berarti itu adalah ilegal atau tidak resmi atau tidak berizin. Oke. Dan Anda Pak Dedi sebelumnya sempat menyebut jalan Ampera ini ataupun lintasan sebidang Ampera ini sebagai lintasan ilegal. Betul, karena kalau kita lihat rilis dari KAI atau dari Direktorat Perkeretaapian, ini kan masih ilegal. Ya? Tapi dalam pasal 91 nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, perlintasan kereta api ini tidak ada yang sebidang sebenarnya ataupun tidak ada yang berlintasan secara langsung dengan jalan raya ataupun jalan yang dilalui publik. Penjelasan Anda? Betul, sudah tidak boleh ada perlintasan sebidang, harus dibuat tidak sebidang. Oke. Perlintasan yang tidak berizin, perpotongan jalan tidak berizin dengan perlintasan kereta api dan jalan itu harus ditutup. Itu di pasal 94 juga ada. Harus ditutup? Harus ditutup. Tetapi pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap perlintasan sebidang yang berdiri secara ilegal? Perlintasan sebidang ini adalah multi sektor, multi regulasi, yang ranah hukumnya itu masih abu-abu. Masih abu-abu? Abu-abu. Karena di sini jelas di sini ada undang-undang perkeretaapian, ya kan. Lalu ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Lalu juga ada undang-undang jalan, itu di Bina Marga. Jadi ketika ada masalah, kecelakaan di sini, inilah yang susah. Siapa yang paling bertanggung jawab? Selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh. Jadi ini visual lebih jelas ya. Ada tulisan bahaya lintasan kereta api. Bisa dilihat ya Pak Dedi, ini sangat sempit. Layak seperti ini ukurannya Pak? Seharusnya kolomnya ada di luar bahu jalan, harusnya begitu. Saya ingin tunjukkan pintu ini Pak. Ya, Ini seharusnya ada di luar gini, di luar. Oh, di sini ya? Di luar. Oke. Kan ini kan jadi sempit truknya. Lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta kepada jajarannya untuk melakukan audit perkeretaapian, termasuk juga Presiden menggagas negara akan menganggarkan 4 triliun rupiah untuk membangun perlintasan non sebidang. Dan kurang lebih ada 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa. Cukupkah anggaran tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Masih kurang. Kalau anggaran mungkin yang paling kecil saja itu 20 M, misalnya jalan yang lebarnya hanya 6 meter katakanlah itu mungkin 20 M. Apalagi kalau lebar jalan sampai 20 meter, tentu juga nanti ratusan miliar. Itu hanya berapa titik katakanlah begitu ya. Oke. Tapi apakah membangun perlintasan non sebidang itu menjadi prioritas yang harus dilakukan dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu panjang, atau justru persoalan double track
yang kemudian harus dikedepankan? Yang pertama menurut saya perlintasan sebidang dulu. Itu karena mengancam nyawa ya. Baru yang kedua double track silahkan. Terus saya bersama dengan Pak Dedi Herlambang sudah tiba ya di stasiun Bekasi Timur yang menjadi epicentrum ataupun lokasi kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek ya dengan KRL ini mungkin ya Pak. Ini masih ada gerbong dari KRL yang tertabrak ya Pak ya? Ya. Oke. Sisa-sisa kereta. Kita akan coba ke atas ya untuk melihat secara lebih dekat. Tapi sebelum masuk, saudara, saya akan tunjukkan kurang lebih 200 meter ya, Pak Dedi, jarak dari lintas sebidang Ampera yang tadi kita sudah datangi. Dan secara sederhananya adalah itu kecelakaan pertama, temperan yang terjadi antara KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta dengan taksi listrik, yang kemudian menyebabkan kecelakaan kedua, tepatnya di tempat berdiri kita saat ini, Stasiun Bekasi Timur. Kita akan coba langsung masuk, saudara, ke Stasiun Bekasi Timur. Dan sebelum masuk, saya ingin tunjukkan bahwa masih ada ya sejumlah bunga sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas kepergian dari 16 perempuan yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan 27 April 2026. Bisa lihat ya, ada sejumlah nama yang dituliskan oleh masyarakat dan disimpan ya di atas bunga ini. Aku mendoakanmu agar tenang di sisinya. Kecelakaan terjadi di peron 1 ya. Persis di depan saya dan juga Pak Dedi adalah gerbong dari kereta rel listrik yang tertabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek 27 April 2026. Masih dipasang garis polisi, masih ditutup terpal, dan saya akan tunjukkan lebih detail lagi, saudara. Ini bisa ditunjukkan ya, ini masih ada puing-puing yang kemudian berserakan ya di pinggir dari rel yang ada di Stasiun Bekasi Timur. Itu yang tanda merah itu, Ya, itu adalah belakang. Berarti kereta ini belakang persis. tanda merah itu, Pak Dedi. Merah, ya. Dan memang ironisnya itu adalah gerbong yang ditempati oleh perempuan, KKW, kereta khusus wanita. kereta khusus wanita. Saya dengan Pak Dedi akan tunjukkan lebih jelas ya, dan bisa dilihat itu ada bagian kaca yang pecah ya. Dan mungkin bisa menggambarkan betapa kencangnya, betapa kerasnya peristiwa pada saat tabrakan terjadi. Saya ingin tanyakan Pak Dedi, bahwa betul saat ini KNKT bersama juga dengan aparat penegak hukum lainnya sedang melakukan pendalaman termasuk juga investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL yang melintas dari arah Jakarta menuju Cikarang. Apakah sejauh ini MTI sudah memiliki, Pak, dugaan sementara apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah betul kecelakaan ini terjadi hanya karena persoalan sistemik atau justru ada kelalaian manusia di dalamnya? Ya betul, kalau kita mau menunggu KNKT, ya mungkin kita 3 bulan lagi. Tapi kalau 3 bulan lagi, 3 bulan lagi laporan resmi KNKT. Tapi kalau menunggu laporan 3 bulan, ya kita tidak bisa diskusi. Ada kemungkinan memang sistem error di persinyalan bisa. Lalu juga kedua human factor, yang berikutnya adalah juga bisa kelistrikan. Mungkin juga ada gangguan kelistrikan, mungkin ada temperan mobil dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat dari kondisi existing saat ini, bahwa di sini adalah sinyal otomatis semua. Sinyal otomatis, open block semua, yang dikendalikan oleh sistem, oleh base system. Dan di sini juga tidak ada tangan manusia yang mengatur sinyal. Dari Jatinegara sampai Cikarang, mungkin bahkan sampai Cirebon, itu semuanya open block semua. Otomatis. Jadi otomatis berarti tidak ada sentuhan manusia untuk mengatur. Nah, kalau semisalnya error, semacam error berarti semua peta ini error semua. Kalau memang ada gangguan sinyal, harusnya semuanya error ya? Dan dikendalikan secara kedaruratan sinyal. Tetapi mungkin praduga kita memang saat itu mungkin masinis mungkin juga lalai, atau boleh dikatakan mungkin sudah melihat sinyal merah, tetapi karena mungkin jaraknya terlalu dekat sehingga
Tidak mampu, karena kalau melihat kecepatannya kereta Argo Bromo Anggrek, itu kan rata-rata kalau melewat di sini itu 90 sampai 100 km per jam. 90 sampai 100 km per jam. 100 km per jam. Kalau jarak persinyalannya mungkin hanya 1 kilo atau 1,5 kilo, mungkin waktu pengeremannya itu kurang. Mungkin bisa juga seperti itu. Karena kalau melihat dari kerusakan kereta ini kan sekitar 70-80% kan masuk lokonya. Berarti kan bisa disinyalir bahwa itu memang kecepatan masih tinggi. Saya ingin membahas lagi Pak Dedi soal sinyal yang tadi disebutkan oleh Pak Dedi beroperasi secara otomatis. Bahwa ada narasi yang menyebutkan ketika kecelakaan terjadi, sinyal di stasiun Bekasi Timur ini berwarna hijau. Yang artinya adalah bahwa sebenarnya KRL itu seharusnya sudah maju setelah menurunkan penumpang. Tetapi KRL tidak jalan sama sekali. MTI melihatnya seperti apa? Betul. Kalau di sini kan ada juga sinyal warna hijau kan. Kalau warna sinyal hijau, berarti di sinyal sebelumnya kalau di sini masih ada kereta, sinyal sebelumnya itu merah. Harusnya merah. Seharusnya di sana merah. Merah. Kalau jaraknya 2,5 kilo dari stasiun Bekasi, kemungkinan masih ada 2 sinyal lagi di sana. Oke. Artinya kalau di sini hijau, seharusnya di sana Merah. merah ya, atau mungkin kuning. Bisa kalau misalnya error ya kuning, tapi kalau tidak error tetap merah. Karena di sini masih ada kereta. Cukup masif di media sosial menyebutkan keterangan dari masinis. Dari Argo Bromo Anggrek menyebutkan ketika kecelakaan belum terjadi dan ketika kereta Argo Bromo Anggrek melintasi stasiun Bekasi, sinyalnya masih hijau, Pak Dedi. Sementara di sini juga hijau. Analisa Anda seperti apa? Kalau yang viral itu kan dia ngomong bahwa kalau hijau terus tiba-tiba merah gitu kan. Nah dia kan mengeremehkan, tidak mampu secepat itu. Dia langsung berubah warna menjadi merah. Kalau merah jelas karena di sini masih ada kereta. Itu betul, di sana berarti merah begitu. Tapi kalau di sinyal itu harusnya hijau, memang benar. Itu kan sekarang merah tuh, sekarang merah. Karena tidak ada kereta ya? Karena kereta merah, berarti di depannya itu masih ada kereta. Oh, gitu. Berarti di depan sana masih ada Masih ada kereta, belum melewati sinyal berikutnya. kuning ya? Kuning, terus kalau sudah jauh, dia hijau. Saya akan tunjukkan ya saudara dengan Pak Dedi, itu sinyal yang disebut tadi apa ya? Harus berjalan secara otomatis ya? Ya. Ketika hijau artinya? Hijau berarti kereta boleh terus jalan. Karena di depannya sudah aman? Sudah aman, sudah melewati dua blok sinyal, berarti sudah aman, sudah hijau. Kalau masih melewati 1 blok, berarti warnanya kuning. Oh, Oke. Kita akan coba lihat ya, sembari kita berbincang. Dan ini juga Pak Dedi, bahwa untuk di sebelah peron 1 ini hanya ada 1 rel, tidak jauh berbeda dengan yang ada di peron 2, ini juga 1 rel Pak. Ya. Apakah artinya untuk di stasiun Bekasi Timur ini jalur KRL dan juga jalur kereta api jarak jauh itu berada di jalur yang sama? Sama, mix, makanya namanya mix lane, jadi jalur yang sama, jalur campur. Kalau ideal ya memang harus dipisah ya. Seharusnya dipisah? Jadi di sini untuk perkotaan, di sana untuk antar kota. Antar kota, makanya kalau dari Bekasi itu kan sampai sini ada double track sampai sana. Artinya di stasiun Bekasi Sudah ada double track? 2 dan 2, jadi 4. 2 dan 2? 4 rel, Oke. double track. Bekasi sampai Jatinegara sudah 4. Nah, seharusnya kan sudah kita dibangun sampai Cikarang harusnya sama. Seperti itu. Ada satu lagi Pak Dedi, bahwa dalam Permen Hub nomor 52 tahun 2014 telah diatur terkait dengan sistem keselamatan kereta api otomatis atau SKKO. Apakah sistem ini sudah diimplementasikan saat ini Pak Dedi? Belum. Tapi kalau di perintah PM itu sebenarnya sudah jelas ya. Sejak diterbitkan 5 tahun sudah ada implementasi. Oke. Itu katakanlah kalau ada SKKO-nya itu ditempel di kereta, itu ada sinyal kalau semisal di depan misalnya ada rintangan jalur ya, entah itu kerbau atau mobil atau siapapun orang, itu otomatis akan berhenti sendiri. Otomatis akan berhenti sendiri tanpa menunggu masinis. Dan itu yang belum kita punya sama sekali. Meskipun peraturannya sudah ada sejak tahun 2014.
Saudara, kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur tentu saja melahirkan luka mendalam, tidak hanya bagi korban yang selamat, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satu yang menjadi korban adalah saudari kita, Vika Agnia Pratiwi, dan saya sudah bersama dengan Mbak Nina Monika, kakak kandung ya, dari Mbak Vika almarhumah. Sebelumnya terima kasih Mbak Nina sudah meluangkan waktunya. Tentu kecelakaan di stasiun Bekasi Timur ini menjadi duka kita bersama Mbak, dan seluruh keluarga Kompas TV mengucapkan turut berbelasungkawa Mbak. Terima kasih Mas. Atas peristiwa yang terjadi. Saya ingin konfirmasi Mbak Nina, almarhumah Vika Agnia Pratiwi ini baru bekerja di Jakarta ya Mbak ya, selama kurang lebih 6 bulan. Iya, dari November tahun kemarin. Dan setiap hari dari Cikarang Barat ke Jakarta menggunakan? Iya, naik KRL. Ada mungkin pertimbangan moda transportasi yang dipilih Mbak saat itu oleh almarhumah? Karena kan kerjanya di Jakarta ya, jadi yang paling dekat ya udah lewat KRL karena rumahnya dekat stasiun juga kan. Mbak, saya di sini lihat foto, boleh saya tunjukkan ya? Oh iya. Ini foto dari almarhumah, betul ya Mbak ya? Iya benar, adikku itu. Vika Agnia Pratiwi, umurnya Mbak? Umurnya sekarang 23 tahun. 23 tapi tahun. bulan ini berarti bulan Mei ini 24 harusnya, tapi nggak nyampe. 19 Mei dia ulang tahun. Saya izin tanyakan, ketika hari itu ataupun tanggal 27 April terjadi dan sampai Vika tak kunjung pulang ke rumah, saya izin tanyakan ceritanya saat itu seperti apa Mbak? Ya paling karena kaget aja sih, sampai jam setengah 10 malam kan belum sampai rumah kan. Setengah 10 malam belum sampai rumah? Setengah 10 belum sampai. Dikira mungkin lagi makan di luar atau gimana, oh ya udah. Duduk lihat sosmed, lah ada kecelakaan. Ya udah langsung kepikiran di situ sih, terus ya langsung minta tolong sama tetangga-tetangga yang lagi ngumpul di depan buat anterin ke stasiun Bekasi Timur. Setelah Mbak Nina ke stasiun Bekasi Timur, saat itu kondisinya di sana seperti apa Mbak? Mungkin bisa di... Chaos sih, yang jalannya udah pada ditutup, mobil ambulan udah berjejer panjang, suruh diarahin ke posko. Ya udah, belum ada daftar korban, cuman dikasih list rumah sakit yang bisa dikunjungin gitu kan. Udah kita bareng-bareng mencar tuh, karena adikku sama suaminya juga ikut, sama kita juga sama tetangga datang, jadi dibagi-bagi timnya. Saya dapat informasi bahwa, mohon maaf, tapi ada barang yang ditemukan milik almarhumah, betul? Iya, Selasa pagi. Barang yang ditemukan itu apa Mbak? Tas, isinya laptop. Iya, bekerja sama ya udah, sama barang-barang yang dia bawa. Tapi sampai detik itu, apakah keluarga dari almarhumah Vika ini sudah mendapatkan kejelasan ataupun informasi di mana sesungguhnya Vika seperti apa kondisinya saat Masih belum sih, baru nemu tas doang kan. Terus cuman kayak adekku kayak mikir, oh itu jasad terakhir yang 3 diangkat itu adekku. Cuman kan belum tahu kan itu fixnya seperti apa. Tapi dia menduganya itu kakaknya yang diangkat itu, dipakai kantong jenazah. Dan kabar duka itu datang Selasa sore Mbak. Iya. Ketika pihak dari RS Polri menyebutkan identitas dari 10 korban meninggal dunia dan almarhumah ini menjadi salah satunya. Itu momen pertama Mbak Nina mengetahui bahwa, mohon maaf, almarhumah menjadi korban, atau sebelumnya sudah mengetahui? Sebelumnya kan disiapin barang pribadi sama lainnya ya, terus ya udah sama tes DNA kan pas aku kesana. Ya udah semuanya cocok. Ada pengumuman 4:30, ya udah fix itu ada aku. Jadi kayak tanda terima jenazah lah, peti gitu, sama barang-barang yang ada melekat sama dia gitu. Vika itu lulusan Universitas Lampung Iya. dengan nilai cum laude. Iya, masih pengen S2. Soalnya pinter orang. Hobinya belajar. Saudara, setelah kejadian pada tanggal 27 April 2026, sejumlah barang milik almarhumah Vika ini sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, dan ini adalah
Laptop yang sehari-hari digunakan oleh almarhumah, bisa dilihat ya, ini kondisinya sudah patah, sudah tidak berbentuk secara wajar, yang menggambarkan bahwa betapa kencangnya tabrakan kereta yang terjadi saat itu. Ini mungkin lebih jelas ya, bagian belakangnya juga sudah porak-poranda. Pihak keluarga tadi mencoba untuk mungkin menyimpan ya sejumlah file yang masih ada di laptop ini. Secara internal kita ada evaluasi, kemudian yang pertama kita juga melakukan pendekatan adalah perbaikan mental dari frontliner, masinis dan yang lain, mengingatkan SOP, kemudian juga memberi support mental ya, karena perjalanan kereta api harus jalan nih. Selama proses investigasi masih ada pembatasan kecepatan di lokasi, kemudian menutup sementara dengan alat sementara untuk perlintasan yang liar tersebut, supaya kita mengantisipasi hal yang sama terjadi. Tetapi terkait dengan proses SDM selama kejadian, prasarana, sarana, persinyalan semuanya, itu kami serahkan sepenuhnya ke KNKT.